Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi rekam medis yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2 sistem informasi dengan dosen pembimbing Suryo Bramasto. Sebelum kita melanjutkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Farhan Febriani sebagai project manager, ada Akil Isyami Syahrawi sebagai desainer, dan ada Amin Maulana sebagai programmer, Anggun Pratiwi dan Kiki Dwi sebagai pembantu programmer. Jadi programmernya di sini ada 3. Nah, setelah berkenalan, saatnya untuk kita untuk langsung demo saja, langsung kita demo aplikasi yang telah kami buat. Di sini tertera tampilan login sebagai admin atau login administrator yang dimana kita masukkan username kita. Kita masukkan username-nya itu adalah Bidane dengan password-nya adalah admin 1234. Nah, setelah itu kita langsung berada di tampilan home, yang dimana tampilan home ini terdiri dari ada di sebelah kiri ada admin bidan yang berstatus online, itu dimana menjelaskan tentang identitas kita sebagai admin, yaitu bernama admin bidan dengan statusnya online. Nah, di sisi kanan juga ada tertera admin bidan, itu untuk menentukan bahwa identitas kita yang masuk dalam sistem ini sebagai administrator. Nah, di beranda sendiri itu ada jumlah pasien, jumlah anak, dan persalinan. Itu ada sebanyak 3 jumlah pasien, 9 jumlah anak, dan 3 persalinan. Lalu di sebelah kiri itu terdapat fitur home, fitur data pasien, fitur data anak, fitur data ANC, data KB, data USG, data persalinan, dan data imunisasi. Nah, setelah kita kenalan sama dashboard-nya, sama tampilan home-nya, maka kita satu-satu akan menjelaskan tentang data-data yang ada dalam sistem ini. Seperti data pasien, data anak, data ANC, data KB, data USG, data persalinan, dan data imunisasi. Untuk lebih selengkapnya akan dijelaskan oleh Saudara Amin Maulana. Silahkan Saudara Amin Maulana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menu data pasien. Nah, data pasien ini digunakan untuk registrasi pasien. Nah, untuk registrasi, bidan cukup menambahkan pasien dengan mengklik button registrasi pasien. Setelah itu bidan bisa mengisi data pasien. Misalkan namanya Nia, tanggal lahirnya 11. Nah, pekerjaannya nama suaminya Haji, tanggal lahir suami, pekerjaan desainer, nomor telepon pasien, dan alamat pasien. Oke, kalau sudah bisa disimpan datanya dengan mengklik button tambah data. Jika data sudah tersimpan, selanjutnya pasien bisa melakukan pendataan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan yang pertama untuk ANC, di sini bidan bisa mengklik menu data ANC. Nah, bidan selanjutnya bisa menambahkan data ANC dengan mengklik button tambah data. Setelah itu, yang pertama bidan bisa memilih data pasien, nama pasien dari. Nah, untuk nama pasien ini, di sini nama-nama pasien yang sudah diregis sebelumnya. Jadi, jika pasien ingin melakukan ANC, misalkan pemeriksaan kehamilan, yang pertama pasien harus regis seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan. Nah, tadi pasien yang baru regis tadi sini ya. Tanggal ini adalah tanggal pemeriksaannya. Today, hari ini. Keluhannya apa? Misalkan mulas. PHT, hari pertama haid terakhirnya kapan? Bulan lalu tanggal 27. Stop siram persalinannya kapan?
Maret tanggal 14 contoh. Usia kehamilannya misalkan sudah 40 minggu, berat darumnya berapa, untuk persalinan kehamilannya keberapa, pertama, partus dia sudah bersalin yang keberapa, 0, abortusnya keguguran yang keberapa kali, 0, tensi darahnya misalkan 180, berat badannya 5 kg, untuk lingkar lengan, imunisasi. Jika data sudah terisi semua, bidan bisa menyimpan data tersebut dengan mengklik button tambah data. Nah, data pasiennya sudah masuk ke tabel sini. Oke, selanjutnya di sini ada menu registrasi data anak. Nah, untuk registrasi data anak, itu sebelumnya pasien harus mendaftarkan nama pasien terlebih dahulu, yaitu orang tua anak tersebut. Misalkan tadi orang tuanya Nia. Nah, nama anaknya Nia siapa? Misalkan Daulat. Tanggal lahir anaknya kapan? November misalkan 2021. Jenis kelaminnya laki-laki. Oke. Nah, jadi untuk data KB itu jika pasien sudah terdaftar akan digunakan data yang sudah ada. Jika pasien baru pertama kali melakukan KB, akan melakukan registrasi di data pasien. Nah, di data tambah itu terdapat ada nama pasien, nah terus tanggal yang baru konsul untuk KB, nah akan diperiksa tensi darahnya, berat badan, dan jumlah anaknya. Nah, jenis KB-nya itu tergantung apa yang dialaminya. Ulang. Gue lupa terus tensi darah kayak gimana tulisannya. ulang lagi. Ya, ulang. Nah, 90%. untuk data KB, jika pasien sudah ada datanya akan dipakai data yang sudah ada. Tetapi jika pasien melakukan pertama kalinya untuk pemeriksaan KB akan dilakukan registrasi dan itu dilakukan di data pasien. Nah, untuk yang data yang sudah ada dan ingin melakukan KB itu akan ditambahkan di data KB-nya itu terdapat nama pasiennya, terus ada tanggal masuk untuk konsultasinya, dan di situ tertera akan diperiksa juga tensi darah, berat badan. Nah, jumlah anak dan jenis yang akan dipakai untuk melakukan KB-nya. Nah, tanggal kembali itu tanggal untuk melakukan pemeriksaan ulang untuk konsul KB ini. Dan jika keterangan ini dilakukan jika ada keluhan yang sebelumnya dialami oleh pasien. Di sini ada tampilan nama pasien. Ini tuh pasien yang udah terdaftar di data pasien sebelumnya, yang udah pernah USG, bener kan? Nah, terus habis itu di tampilannya itu ada tambah data. Si bidan menambahkan data pasien yang tadi. Untuk di data USG ini, jadi si pasien kan udah tadi di awal udah registrasi. Nah, jadi tinggal si bidannya itu tinggal mencari data pasien yang pas awal registrasi. Bidan tinggal nambahin data pasien. Bidan klik tambah data, kemudian bidan mencari nama pasien. Misalkan tadi pasiennya bernama Nia. Tanggal persalinannya sekarang today. Waktu persalinannya juga sekarang. Paraknya 1, jenis kelaminnya perempuan, berat badannya 3,4 ribu gram.
3,400 gram. Nah, panjang badan bayi 35 cm. Lingkar kepala bayi 30 cm. Untuk tanggal pulangnya besok, berarti tanggal 22 bulan 1. Waktu pulang, waktunya sama sekarang. Untuk obatnya anestesi. Biayanya sebesar 5 juta rupiah. Lalu bidan tinggal klik tambah data. Baik, selanjutnya yaitu data imunisasi. Data imunisasi yang sudah diinput dari data anak. Jadi ketika kita menampakkan data imunisasi, tinggal klik tambah data. Terus nama anak, kita tinggal bisa milih data yang mana sudah diinput. Misalnya Bayu. Terus tanggal imunisasinya. Sekarang jenis imunisasinya campak. Berat badannya 3 kilo. Tambah data. Nah, ketika selesai, data imunisasi berhasil ditambahkan. Adapun data dashboard yang ada di sebelah kiri sudah terinput CWRD, create, upload, dan hapus. Contoh Sarah dan Bayu itu ada double. Coba kita fungsi tombol hapus delete. Hapus data ini. Baik, ketika berhasil, data imunisasi berhasil dihapus. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.